kamu merasa takut untuk mendekati orang lain atau takut akan penolakan? Bagaimana jika perasaan itu sangat kuat sehingga menghalangi kamu dari menjalani kehidupan sepenuhnya? Hayo, siapa di sini yang tahu film Frozen? Buat yang belum tahu, Frozen adalah film yang menceritakan tentang kehidupan Elsa sebagai karakter utama dalam suatu kerajaan. Karakter Elsa di film Frozen ini digambarkan sebagai kondisi di mana seseorang sangat takut akan penolakan dan kritik, sehingga mereka cenderung menghindari interaksi sosial dan situasi di mana mereka mungkin dinilai oleh orang lain. Elsa adalah seorang putri yang memiliki kekuatan es sihir. Sejak kecil, Elsa menyembunyikan kekuatannya karena ketakutan dan rasa malu. Ketika kekuatannya tidak terkendali, dia memilih untuk menjauh dari orang lain termasuk orang terdekatnya. Elsa merasa takut akan reaksi orang lain terhadap dirinya dan memilih untuk mengisolasi diri. Perilaku Elsa yang seperti ini sangat mirip dengan perilaku orang yang memiliki avoidant personality disorder. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan avoidant personality disorder? Di video ini aku bakal bahas soal avoidant personality disorder di karakter Elsa serta di dunia nyata. Jadi bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis ya. Avoidant Personality Disorder atau yang biasa disingkat dengan AVPD adalah gangguan di mana seseorang sangat peka terhadap penolakan dan kritik dari orang lain. Penolakan dan kritikan yang diterima mereka merubah pandangan mengenai diri mereka sendiri sehingga mereka merasa tidak berharga. Penderita ini merasa cemas dan mengisolasi dirinya secara sosial karena mereka takut berhubungan dengan orang lain, sehingga hal ini berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Mereka cenderung pendiam, pemalu, serta menghindari perhatian. Mereka juga cenderung merasa tidak kompeten secara sosial dan rendah diri sehingga sering berpindah-pindah pekerjaan. Nah, dari penjelasan sebelumnya, mari kita kenali ciri-ciri orang yang mengalami gangguan avoidant personality disorder. Orang yang mengalami gangguan ini biasanya ia akan menghindari aktivitas kerja yang melibatkan interaksi dengan orang sekitarnya karena ia takut dikritik, tidak disetujui, ataupun ditolak oleh orang lain. Misalnya, dia enggan ketika mendapatkan tawaran promosi jabatan karena takut akan dikritik. Ciri-ciri ini dapat dilihat pada Elsa di scene saat ia dinobatkan menjadi ratu. Elsa terlihat takut dan cemas ketika acara ini sedang berlangsung. Ciri lainnya adalah mereka juga hanya mau berinteraksi dengan orang-orang yang dipercaya menyukai dirinya. Penderita avoidant personality disorder menghindari menjalin pertemanan baru kecuali orang tersebut pasti menyukainya. Pada scene ini dapat dilihat bahwa Elsa tidak mau berinteraksi dengan saudaranya Anna dan hanya mau berinteraksi dengan orang tuanya. Selanjutnya, mereka juga sangat tertutup dan enggan untuk membicarakan dirinya sendiri, menahan perasaan mereka sendiri karena takut diejek atau dipermalukan oleh orang lain. Pada scene ini, ketika orang tua Elsa mengunjunginya, dia merasa malu dengan es yang dia buat di dinding, yang menyebabkan dia tertekan dan dia menolak untuk membiarkan orang tuanya mendekatinya. Kemudian, mereka juga sangat sensitif terhadap kritikan di situasi sosial. Penderita ini biasanya mereka cenderung pemalu, pendiam karena takut bahwa perhatian apapun akan merendahkan atau menolak mereka. Pada sini dapat dilihat bahwa Elsa sangat tertekan ketika orang di sekitarnya sedang melihatnya. Ia merasa takut dan cemas akan kritikan orang lain. Individu dengan gangguan ini juga takut memulai hubungan baru dan memiliki harga diri yang rendah. Mereka juga merasa bahwa mereka tidak menarik di mata sosial. Di scene ini, saat warganya ingin berinteraksi dengan Elsa, ia menolak karena takut dikritik akan kekuatannya.
Ciri yang terakhir adalah mereka tidak mau mengambil resiko dalam memutuskan suatu hal yang baru. Mereka cenderung melebih-lebihkan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Pada scene ini, di mana Anna ingin meminta restu kepada Elsa, namun Elsa menolaknya. Hal ini disebabkan karena Elsa tidak mau memulai hal baru dalam hidupnya. Untuk faktor penyebabnya sendiri, AVPD ini disebabkan oleh beberapa penyebab. Penyebab pertama yaitu genetika. Mereka mungkin memiliki kecenderungan biologis tertentu yang membuat mereka merasa cemas dan menarik diri dalam interaksi sosial, di mana orang tua mungkin memiliki gangguan mental yang dapat menimbulkan risiko terkenanya AVPD. Faktor selanjutnya adalah pengalaman buruk masa kecil dan keluarga yang tidak mendukung dapat memperkuat kecenderungan seseorang untuk menghindari interaksi sosial. Pengasuhan yang mengabaikan anak serta kekerasan yang mungkin terjadi pada anak dapat meningkatkan risiko untuk mengembangkan gangguan AVPD. Faktor terakhir adalah keyakinan negatif yang dimiliki individu. Penderita AVPD seringkali memiliki keyakinan negatif yang mendalam tentang diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa tidak mampu, tidak berharga, atau tidak dicintai. Keyakinan ini bisa mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak, termasuk menghindari interaksi sosial. Sejauh ini, kalau kamu merasa bahwa diri kamu mengidap avoidant personality disorder atau mungkin kamu mengenal kerabat kamu yang kira-kira mengidap avoidant personality disorder, stop dulu ya. Jangan kamu langsung mendiagnosis diri sendiri maupun orang lain tanpa konsultasi ke tenaga profesional. Kalau kamu masih merasa memiliki permasalahan yang dijelaskan tadi, mending kamu melakukan konsultasi ke tenaga profesional seperti psikolog. Karena ketika kamu melakukan self-diagnose, berkemungkinan besar mengalami salah diagnosis yang efeknya banyak dan tentu berbahaya bagi hidup kamu. Mulai dari salah kasih obat yang bisa fatal hingga menjadi beban psikologis sendiri buat kamu. Tapi, kalau kamu emang udah didiagnosis mengidap avoidant personality disorder oleh tenaga profesional, penting bagi kamu buat menerima diri apa adanya. Jadilah diri kamu sendiri, apapun kekurangannya. Ketika kamu sudah menerima dirimu, kamu akan lebih mudah untuk memperbaiki diri karena kamu tahu apa yang bisa kamu perbaiki. Terus, kalau kerabat kamu mengidap avoidant personality disorder, apa sih yang kamu lakuin? Jawabannya mudah, jangan membuat pandangan negatif tentang diri mereka, jadi kamu jangan menganggap mereka aneh. Sebaliknya, kamu dapat membantu mereka dengan memberikan empati atau support. Biarkan mereka tahu kalau kamu ada untuk mereka dan mendengarkan cerita mereka. Selanjutnya, arahkan kerabat kamu untuk ke tenaga profesional. Ajak mereka untuk konseling ke psikolog untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Dan melalui sesi konseling, kamu bisa tahu diagnosis masalah klinis yang kamu atau kerabat kamu alami. Selain itu, kamu juga mendapatkan terapi yang bisa membantu kamu mengatasi permasalahan seperti merubah pola pikir yang negatif, bahkan dapat melatih kemampuan sosial. Jadi, aku cuma mau bilang, it's okay if you have a mental health issue. Gak apa-apa kalau kamu punya permasalahan klinis, karena apa yang terjadi dengan diri kamu itu berharga. Sekian dari aku harap kamu bisa terus berkembang untuk hidup sebaiknya.